Seorang penulis harus tepat menggunakan tanda baca dalam tulisannya. Berikut ini berbagai macam aturan penulisan tanda baca yang harus diperhatikan ketika menulis. Penggunaan tanda titik. Aturan yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedua, tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat sudah berakhir dengan tanda titik, tanya, dan seru. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kelima, penulisan waktu dengan angka dalam sistem 12 dapat dilengkapi dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang keenam, penulisan waktu dengan angka dalam sistem 24 tidak memerlukan keterangan pagi, siang, atau malam. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketujuh, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedelapan, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kesembilan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-10, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, nama bab, subbab, tabel, dan sebagainya. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda koma. Aturan yang pertama, tanda koma digunakan dalam suatu perincian atau pembilangan minimal 3 unsur. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedua, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Perhatikan contoh berikut ini. Aturan yang ketiga, tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Perhatikan contohnya berikut ini.
Aturan yang kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang keenam, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedelapan, tanda koma dipakai di belakang penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, dan meskipun demikian. Kata hubung tersebut terletak di awal kalimat dan tidak boleh ditempatkan pada awal paragraf. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kesembilan, tanda koma dipakai untuk memisahkan oh, ya, wah, aduh, dan kasihan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-10, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-11, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-12, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-13, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-14, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-15, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-16, tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca atau salah pengertian di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda koma. Penggunaan titik koma. Aturan yang pertama, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedua,
Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Sebelum rincian terakhir, tidak perlu digunakan kata dan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda titik koma. Penggunaan titik dua. Aturan yang pertama, tanda titik dua dipakai di antara tahun dan halaman dalam kutipan, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketiga, tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang keempat, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda titik dua. Penggunaan tanda hubung. Aturan yang pertama, tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang keempat, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kelima, tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketujuh, tanda hubung dipakai untuk merangkai ke dengan angka. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedelapan,
Tanda hubung dipakai untuk merangkai angka dengan an. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-9. Tanda hubung dipakai untuk merangkai kata atau imbuhan dengan singkatan berhuruf kapital. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-10. Tanda hubung dipakai untuk merangkai kata ganti Tuhan yang berbentuk imbuhan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-11. Tanda hubung dipakai untuk merangkai gabungan kata yang merupakan satu kesatuan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ke-12. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda hubung. Penggunaan tanda tanya. Aturan yang pertama, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda tanya. Penggunaan tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah dan menggambarkan emosi penutur. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda seru. Penggunaan tanda petik tunggal. Aturan yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketiga, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda petik tunggal. Penggunaan tanda petik 2. Aturan yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Perhatikan contoh berikut ini. Aturan yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketiga, tanda petik
dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang keempat, tanda petik dapat digunakan sebagai pengganti idem atau sama dengan di atas atau kelompok kata di atasnya dalam penyajian yang berbentuk daftar. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda petik 2. Penggunaan tanda kurung. Aturan yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangan. Perhatikan contohnya berikut ini. Penggunaan tanda garis miring. Aturan yang pertama, tanda garis miring digunakan di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun kalender atau tahun ajaran. Perhatikan contohnya berikut ini. Aturan yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata, tiap, dan ataupun. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah aturan penggunaan tanda garis miring. Ayo, dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan berikan komentar terbaikmu. Terima kasih.